Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimati rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa la tukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah menyejukkan hati kita di atas akidah yang benar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melakukan amal-amal soleh. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan usia kita sampai di akhir ujung Ramadan, di mana banyak sekali saudara-saudara kita yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan, tapi Allah takdirkan ia wafat sebelum datang bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah berjumpa dengan Ramadan, tetapi Allah berikan ia sakit sehingga ia tidak dapat melakukan puasa dan qiyam selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Rasa lelah yang dirasakan oleh orang-orang yang rajin qiyamul lail sudah hilang dia rasakan. Rasa letih yang dirasakan oleh orang-orang yang rajin beribadah pun sudah berlalu. Yang tersisa adalah pahala yang kelak akan mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari raya
Idul Fitri ini setidaknya ada 4 poin yang sangat penting untuk saya sampaikan. Kita bisa jadikan pelajaran agar kesucian, kemenangan dan pahala besar yang selalu melekat dalam sanubari kita, sehingga Ramadan yang lalu berhasil mendidik diri kita menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Poin yang pertama, meraih pahala puasa dan pahala sholat. Berbahagialah bagi orang-orang yang telah puasa bulan Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan untuk orang-orang yang telah berhasil melakukan puasa Ramadan, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa orang itu di masa lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tersebut habis dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia melakukan ibadah puasa Ramadan. Namun celaka dan bahaya besar bagi orang-orang yang telah berani meninggalkan puasa. Dia sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka orang tersebut wajib segera bertaubat nasuha. Jika tidak segera bertaubat, maka ancaman berat baginya. Dari Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat aku tidur, aku bermimpi didatangi 2 orang malaikat membawa pundakku, kemudian mereka membawaku. Saat itu aku melihat ada satu kaum yang bergantungan tubuhnya, dari mulutnya yang pecah keluar darah. Kemudian aku bertanya, man haula'i, siapa itu mereka? Qala haula'i alladhina yuftiruna qabla tahillati saumihi. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berpuasa sebelum dibolehkan untuk berbuka puasa. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu falan yuqbal minhu ad-dahra kullah. Siapa yang tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa udzur, maka orang itu tidak akan diterima nilai puasanya walaupun dia puasa selama 1 tahun penuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berbahagialah buat orang-orang yang telah melakukan qiyam Ramadan, salat sunnat tarawih, kemudian melakukan salat 5 waktunya dengan sempurna selama bulan Ramadan. Orang ini akan mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan, salat sunnat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dosa orang tersebut habis dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun celaka dan dosa besar bagi orang-orang yang telah berani meninggalkan sholat, terutama berani meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Siapa yang berani meninggalkan sholat, berarti dia berani meninggalkan Allah. Kalau sudah berani meninggalkan Allah, jangan pernah berharap dia akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jangan pernah berharap dia akan mendapat jaminan dari Allah. Bahkan orang tersebut
akan dijerumuskan Allah masuk dalam neraka sakar, yaitu neraka yang sangat panas dan menghanguskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi sakar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Kemudian mereka menjawab, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Quran surah Al-Mudassir ayat 42 dan 43. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang-orang yang sengaja berani meninggalkan sholat, pelakunya tidak dianggap beragama Islam. Umar bin Khattab berkata, "Inna ahamma umurikum indi as-salatu, faman hafizaha hafiza dinahu." Perkara yang paling tinggi bagi kalian adalah sholat. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka berarti dia telah menjaga agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang kedua, meraih dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda fitrihi, bahagia saat berbuka. Karena hari ini kita dibolehkan tidak berpuasa, boleh menikmati makanan dan minuman, dan di hari ini kita bersyukur karena telah berhasil menyelesaikan ibadah puasa 1 bulan penuh. Kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, bahagia saat bertemu Tuhannya, dan itu kebahagiaan tertinggi di akhirat adalah ketika kita mendapatkan pahala berlipat, mendapatkan ridha Allah dan balasan surga atas puasa yang telah dilakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka hari ini adalah hari bergembira bagi kaum muslimin, dan merupakan hak bagi seorang muslim untuk bergembira pada hari ini. Karenanya bersenang-senanglah. Tapi ingat, kesenangan itu ada batasnya. Tidak boleh melampaui syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari raya umat Islam itu berbeda dengan hari raya umat-umat yang lain. Hari raya umat Islam dibuka dengan alunan gema takbir kepada Allah, salat, sujud dan ruku. Karena itu merupakan keagungan agama Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduknya memiliki 2 hari khusus untuk permainan, maka beliau berkata, "Apakah yang dimaksud dari 2 hari ini?" Mereka menjawab, "Kami biasa mengadakan permainan pada 2 hari tersebut semasa kami masih di jahiliyah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri." Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari kedua hari tersebut, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Di hari bahagia ini, silahkan berbagi kebahagiaan bersama keluarga, saling memberi hadiah, membuat aneka kue dan makanan, berkunjung antar sanak keluarga saudara yang kita inginkan. Karena sesungguhnya hari ini adalah hari kebahagiaan bagi seluruh kaum muslimin, dan Allah sempurnakan kebahagiaan tersebut dengan kita diharamkan melakukan puasa pada hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Poin yang ketiga, hari ini adalah hari saling memaafkan, saling menghapus kesalahan. Pada hari ini ada sebagian orang
yang kebahagiaannya tidak sempurna, disebabkan karena sampai hari ini mereka tidak saling tegur sapa kepada saudaranya, sedang bermusuhan dengan saudaranya. Bahkan mereka pada hari ini terhadap orang tuanya sendiri pun mereka marah menahun. Maka untuk orang tersebut ada pesan khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, 3 golongan yang sholatnya tidak akan diterima Allah meskipun 1 jengkal dari kepalanya. Di antaranya adalah wa akhwani mutasarifani, yaitu 2 bersaudara yang saling bermusuhan, memutuskan tali persaudaraannya, maka orang tersebut sholatnya, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis, maka Allah akan mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukannya dengan apapun. Kemudian rajulan kanat bainahu wa baina akhi syahna'a, kecuali adalah seorang di antara dia dan saudaranya terdapat permusuhan, maka orang tersebut tidak berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jika kita ingin mendapatkan ampunan Allah yang seluas-luasnya, maka di hari yang fitri ini kesempatan emas untuk kita saling memaafkan, kesempatan untuk saling berkunjung dan meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Jika kita sebaliknya tidak mau minta maaf, tidak saling meridhoi, bahkan nyaris memutuskan tali silaturahmi, maka kata Nabi, berdosa bagi orang yang memutuskan silaturahmi dan tidak akan merasakan indahnya surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahimin, orang tersebut tidak bisa masuk surga karena memutuskan silaturahmi. Innar rahmata la tanzi'u ala qaumin fihim qati'ur rahimin, rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Siapa yang meninggalkan rasa dendam, siapa yang mudah memaafkan orang lain, maka Allah pun akan menganugerahkan kemuliaan kepada orang itu. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan Allah semakin memuliakan dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk memboikot atau memutuskan saudara kita. Jangan pernah malu meski kita lebih tua. Buang itu jauh-jauh. Ingat pesan Nabi, siapa yang memaafkan maka Allah akan memuliakannya. Minta maaf itu mulia, tapi memaafkan itu jauh lebih mulia dan lebih besar pahalanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang-orang yang mampu menjalin tali silaturahmi itu adalah merupakan ciri-ciri penduduk surga. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, seperti tali silaturahmi, takut kepada Tuhannya, takut pula pada hisab yang buruk. Mereka yang menyambung tali silaturahmi itu Allah masukkan ke dalam surga Aden. Jannatu adnin yadkhulunaha
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Surga Aden mereka memasukinya bersama orang-orang soleh dari leluhur mereka, pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan mereka, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu itu. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Maka bagaimana mungkin kita akan bisa masuk ke surga bersama ibu kita, kakak dan adik-adik kita, serta saudara-saudara kita ke dalam surga secara bersama, kalau di antara kita tidak mau berbaikan, tidak akur dengan saudara, maka tidak mungkin kita akan dikumpulkan Allah bersama orang tua kita, saudara-saudara kita di dalam surganya. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala surga yang dijanjikan Allah? Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki saudara, memiliki kerabat. Aku menyambung hubungan dengan mereka, namun mereka memutuskan hubungannya denganku. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat jahat kepadaku. Aku bersikap santun, lemah lembut kepada mereka, namun mereka bersikap kasar kepadaku." Maka Nabi berkata, "La in kunta kama qulta, faka'annama tusifuhumul malla, wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik." Jika engkau benar-benar seperti apa yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau menyuapi mereka abu panas, yakni mereka mendapatkan dosa besar, dan pertolongan Allah akan senantiasa bersamamu melawan mereka selama engkau tetap melakukan hal tersebut, yaitu berbuat baik kepada mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jika kita benar-benar ingin mendapatkan keutamaan ini, jika kita ingin benar-benar ingin ditolong Allah, maka sambunglah tali silaturahmi di antara kita. Janji Rasulullah untuk orang-orang yang suka dengan menyambung silaturahmi, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ditangguhkan ajalnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cari rezeki dengan silaturahmi, panjangkan usia dengan silaturahmi. Maka pada hari ini adalah hari yang sangat tepat untuk kita menyambung tali silaturahmi yang dulu pernah terputus lama hanya gara-gara urusan dunia. Sementara kata Allah, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa." Kesenangan dunia itu hanya sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surah An-Nisa ayat 77. Dunia itu hanya perhiasan, hanya kenikmatan sesaat. Dunia itu sangat sedikit. Dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak mungkin kita akan hidup lama di dunia ini. Kita akan hidup di akhirat yang abadi, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Poin yang terakhir, pada hari ini ada satu nasihat khusus untuk kaum perempuan. Pada hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan nasihat kepada kaum perempuan. Betapa Nabi menunjukkan sangat sayang kepada kaum perempuan, sampai-sampai Nabi mengkhususkan nasihat ini. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai khutbah Id,
beliau mendatangi para wanita sambil beliau memberikan nasihat. Kata Nabi, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para perempuan, banyak-banyaklah bersedekah. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah yang paling banyak akan menjadi penghuni neraka. Kemudian mereka bertanya, mengapa begitu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, tuksirnal la'nah wa takfurnal asyirah. Kalian ini banyak melaknat dan mengingkari pemberian kebaikan suami kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh karena itu bagi perempuan, yang pertama, hari ini perbanyaklah sedekah agar bisa menghapus dosa-dosa dan menjauhkan dari siksa api neraka. Yang kedua, bahagiakanlah hati suami setiap hari, terkhusus pada hari ini. Banyak berbuat baiklah kepada suami, sebagaimana dahulu ketika gadis berbakti kepada kedua orang tua mendapatkan pahala yang sangat besar. Begitu juga berbakti kepada suami akan memperoleh pahala yang besar pula. Pintu surga pun terbuka lebar-lebar untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang perempuan selalu menjaga sholat 5 waktunya dengan sempurna, berpuasa Ramadan dengan sempurna, kemudian betul-betul bisa menjaga kehormatan, kemaluan dari perbuatan zina, dan taat kepada suaminya, maka katakanlah, kata Nabi kepada perempuan itu, silahkan masuk ke dalam surga dari mana, pintu mana saja yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Masyarul muslimin rahimakumullah, betapa besarnya hak suami dalam rumah tangga, sehingga jika sujud kepada makhluk dibolehkan, maka suamilah yang paling berhak mendapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartun nisaa ayyasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqqi." Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentunya aku akan memerintahkan kepada perempuan untuk sujud pada suaminya, karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami menjadi kewajiban istri. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita niatkan mulai saat ini untuk kita menurunkan ego kita, membelenggu hawa nafsu kita untuk minta maaf, karena orang yang meminta maaf itu jauh lebih mulia daripada orang yang didatangi. Jangan malu meminta maaf. Mulailah dengan komunikasi yang baik, baik via WA, via telepon, atau langsung minta maaf. Jangan malu karena engkau lebih mulia. Engkau mampu mengendalikan hawa nafsumu dan egomu. Bahkan na'udzubillah, kalau sampai orang itu tidak memberi maaf, Imam Syafi'i mengatakan, kalau udah ada orang dimintai maaf namun tidak mau memberi maaf, maka orang itu hakikatnya adalah setan yang dilaknat Allah karena kotor dan kesombongan hatinya. Sempurnakanlah nilai Ramadan kita kali ini agar kita termasuk orang-orang yang minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بنى فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا وقريتنا هادئة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Fadhkurullaha yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.